Jadi dia ingin mengambil alih apartemen milik Valentina itu dengan membunuh si Valentina. Beberapa orang berspekulasi bahwa ia benar-benar memakan bagian-bagian tubuh korban. Selamat datang kembali di channel aku kawan-kawan. Terima kasih sudah klik video ini. Tamara Samsonova adalah seorang nenek tua yang membunuh korban-korbannya, memasak bagian-bagian tubuh mereka, dan bahkan mencatat semua dalam sebuah jurnal. Gimana ceritanya? Siapkan posisi terenak kalian, dan ini dia ceritanya. Tamara Mitrovanova Samsonova dilahirkan pada tanggal 25 Februari 1947 yang sekarang merupakan bagian dari Krasnoyarsk Krai di Rusia. Ia belajar bahasa Inggris dan Jerman di Universitas Moskow. Orang-orang yang mengenal Tamara ini pada saat itu melaporkan bahwa ia sudah menderita gangguan mental. Jadi ini nenek ini emang agak rada-rada gitu. Dikabarkan bahwa ia paling tidak pernah menjalani 3 kali perawatan di rumah sakit jiwa selama hidupnya. Setelah lulus, ia pindah ke Saint Petersburg, di mana ia menikah dengan Alexei Samsonova pada tahun 2000. Suami Tamara ini menghilang secara misterius dan diyakini bahwa ia membunuhnya dan membuang tubuhnya. Setelah suaminya menghilang, Tamara mengatakan bahwa ia tidak pernah bisa lagi bekerja dan perlu mencari sumber pendapatan lain. Ia mulai menerima penyewa di sebuah kamar yang disewakannya di dalam apartemennya. Nah, salah satu tetangga mengatakan bahwa sering terlihat nenek Tamara ini berjalan-jalan di malam hari dengan piyama di jalanan kota. Ia biasanya pergi ke pasar dan kembali lagi setelah larut malam. Dan saat ditanya, ia mengatakan bahwa ia suka makan di malam hari. Makan apa dulu nih? Tamara sering berbicara secara bingung dengan tetangganya. Jadi dia sering ngomong ke tetangganya itu agak linglung ya. Ia bisa bersumpah bahwa setiap kali ia keluar dari rumah, ada orang yang masuk secara bersembunyi-sembunyi, merusak barang-barangnya dan memotong pakaian-pakaian miliknya. Itu halusinasi, Nek. Nah, ketika tetangganya ini menyarankan agar ia memanggil polisi, Tamara mengatakan bahwa polisi tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Yang bermasalah mungkin itu mental Anda ya, Nek. Pada bulan Maret 2015, saat dia berusia 68 tahun, Tamara bertemu dengan Valentina Nikolaevna Ulanova, agak belibet, yang berusia 79 tahun. Nah, seangkatan sama neneknya. Keduanya ini tinggal di jalan yang sama, dan awalnya itu hanya saling berkunjung mereka berdua nih. Lama-lama mungkin jadi bestie. Valentina ini hampir berusia 80 tahun, dan membutuhkan perawatan dalam hal makanan dan kebersihan. Tamara menawarkan untuk membantu sementara ada renovasi di gedung tempat tinggalnya. Ia tinggal di apartemen Valentina selama beberapa bulan. Jadi si Tamara ini selama beberapa bulan itu tinggal di apartemennya milik si Valentina ini. Natalia, seorang teman yang dikenal oleh keduanya, menyadari bahwa sudah beberapa waktu Valentina ini tidak memberikan kabar dan menelepon ke apartemennya. Semua panggilan itu diabaikan dan kedua wanita tersebut tidak merespon ketukan pintu. Nah, polisi akhirnya dipanggil. Saat polisi berhasil ke apartemen mereka, Tamara memberikan keterangan yang tak berhubungan dan tidak masuk akal. Ketika ditanya tentang keberadaan Valentina yang nenek-nenek berusia 80 tahun itu, ia bercerita bahwa suatu malam ia menemukan temannya itu tergeletak di lantai dan setelah itu pergi untuk membuat teh. Ketika ia kembali, Valentina telah menghilang. CCTV di gedung terekam bahwa Tamara turun tangga sambil membawa kantong-kantong berat. Pada bulan Juli tahun 2015, Tamara ditangkap setelah polisi menemukan kepala Valentina di dalam sebuah panci. Ini nenek-nenek psikopat. Nah, saat itu Tamara tidak bisa melawan saat ditangkap dan juga mengakui kejahatan lain. Ia mengatakan bahwa mereka berdua bertengkar karena gelas-gelas yang belum dicuci. Perkara masalah gelas belum dicuci, kelapa temannya itu dipenggal. Dan karena ia senang tinggal di sana, satu-satunya cara adalah membunuh Valentina. Jadi dia ingin mengambil alih apartemen milik Valentina itu dengan membunuh si Valentina. Si pembunuh pergi ke Pushkin, di mana ia berhasil meyakinkan seorang apoteker untuk menjualinya obat yang diresepkan, yaitu Penazepam. Setelah kembali ke kota, ia membeli sebuah salad Olivier, salah satu hidangan favorit Valentina Ulanova, dan menyuntikkan 50 tablet obat ke dalam salad tersebut dan memberikannya kepada Valentina. Nah, setelah aku cari-cari di internet, Penazepam itu digunakan dalam pengobatan berbagai gangguan mental seperti skizofrenia dan kecemasan. Ia juga bisa digunakan untuk sebagai
sebagai obat-obat sebelum operasi karena mengintensifkan efek dari obat bius. Setelah memotong-motong tubuh menjadi potongan-potongan kecil, kemudian Tamara merebus kepala Valentina. Serem banget. Beberapa orang berspekulasi bahwa ia benar-benar memakan bagian-bagian tubuh korban. Sementara yang lain mengatakan bahwa rebusan itu hanya digunakan untuk mengubah bentuk wajah dan mencegah pengungkapan identitasnya. Tubuh Valentina ini yang telah dicabut kepalanya dari anggota tubuhnya dibungkus dengan tirai kamar mandi, ditemukan di dekat sebuah danau di Jalan Dimitrov. Kemasan tersebut tidak menarik perhatian selama beberapa hari, hingga seorang penduduk setempat memutuskan untuk memeriksa apa yang ada di dalam tas tersebut. Polisi melakukan penyelidikan di rumah Valentina dan menemukan serangkaian jurnal yang menjelaskan lebih dari 10 pembunuhan. Jadi bukan cuma satu itu. Di dalam jurnal-jurnal tersebut, Tamara memberikan detail-detail tentang kematian-kematian itu dan apa yang ia lakukan dengan mayat-mayat itu. Di dalam jurnalnya, dia menuliskan, "Saya membunuh penyewa saya. Saya memotong menjadi potongan-potongan di kamar mandi dengan pisau dan memasukkan potongan-potongan tubuhnya ke dalam kantong plastik. Lalu saya membuangnya di berbagai bagian distrik Frunzensky." Itu salah satu potongan jurnal Tamara. Nah, pada tanggal 29 Juli tahun 2015, Tamara Samsonova ini dibawa ke pengadilan. Ia menjalani pemeriksaan psikiatri forensik. Pada tanggal 26 November 2015, hasil pemeriksaan menentukan bahwa ia merupakan ancaman bagi masyarakat dan dirinya sendiri. Tamara tetap dirawat di sebuah institusi khusus sampai akhir penyelidikan. Polisi ini terus menyelidiki keterlibatan Tamara dalam 14 pembunuhan yang terjadi dalam rentang waktu 20 tahun. Jadi ini nenek-nenek ini udah lama dia melakukan aksinya. Sebagian tubuh seorang pria juga ditemukan di rumah wanita tua ini. Laporan dari tetangga mengklaim bahwa Tamara pernah mengomentari bahwa ia perlu ibu mertuanya. Selama pemeriksaan oleh polisi, wanita tua ini berada dalam kondisi antara kewarasan dan kegilaan. Terkadang ia mengklaim menjadi seorang penari terkenal dan sesaat kemudian ia itu merubah pendapat menjadi seorang administrator hotel besar. Jadi kayaknya nenek ini mempunyai kepribadian ganda. Ia juga pernah mengatakan bahwa ia memakan tubuh-tubuh korban tersebut dan bagian favoritnya itu adalah paru-paru. Ketika ditanya tentang motivasi membunuh Valentina, nenek Tamara ini mengatakan bahwa ini akan memberikannya sekitar 5 bulan lagi untuk hidup dalam ketenangan sebelum keluarga ingin mengambil kembali apartemennya. Ini nenek-nenek memang sakit jiwa. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah nenek ini memiliki gangguan kejiwaan yang parah atau hanya kesepian? Ya nggak mungkin lah. Menurut aku, nenek ini mengalami kepribadian ganda. Tapi kenapa di usia yang sudah tua, nenek ini melakukan hal-hal tersebut? Dan aksinya ini sudah berlangsung selama 20 tahun. Nah, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Dan jika kalian suka video-video tentang kasus-kasus atau cerita-cerita yang lagi viral, silakan subscribe dan jangan lupa like-nya dan komennya. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum.